Ahmad. Bentar ya, saya panggil dulu Pak Ahmad. Oke, bentar, Pak Ahmadnya lagi ini ya. Oke, kita coba lagi ya, coba nih. Mana tadi? Udah diulang lagi. Hah? Udah diulang ini. Supaya keluar. Mana ini kelas? Itu ini nih. Coba ini coba. Itu, nah klik. Oke. Nah. Terus window. Lupa lah. Ada. Windownya belum keluar ya. Bentar. Ini udah keluar, udah share, salah pencet saya. Baik, saudara ya, saya sambil nunggu ini, coba saya kirim ini aja lah. Anda coba buka ya, saya kirim ke grup ya. Nah, ini forward to kelas B ini ya, 3B. Iya Pak. Ya, oke. Ya. Itu sudah saya forward. Nah, ini adalah aturan yang saudara harus patuhi bersama. Oke, coba ininya. Kalau kebuka di ini ya, saudara fokus di laptop yang saya tampilkan, tapi sambil berjalan saudara lihat ininya ya, tampilan saya ya, sambil bersuara nih. Oke, saya bacakan. Udah pada buka belum? Halo? Ya, halo? Udah terdengar Pak Farid? Ya, dengan Mas Ahmad nih. Halo? Halo Mas Ahmad? Mas Ahmad? Oh ini. Ting, nah ini keluar nih. Yes. Halo Muhammad. Halo Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Nggak ada. Halo. Halo teman-teman. Halo. Halo. Ada Pak. Ada suaranya? Ada suara saya? Ada Pak. Oke. Ya, baik. Ya. Baik, sudah terdengar ya suara saya? Halo semuanya? Halo? Terdengar, Pak. Oke, baik. Kita bacakan dulu ya aturan kuliah sistem komunikasi optik D4 Teknik Telekomunikasi semester genap tahun 2025. Nah, ini ya, saya bacakan ya aturannya ya. Baik, selama mengikuti kuliah, apa yang harus saudara siapkan? Jadi, nomor 1, masuknya itu diupayakan tepat waktu. Ya, di tepat waktu ini ada koma. Nah, jadi kalau dosen ya
belum hadir, ya ini kalau belum hadir, Ketua Mahasiswa atau KM mengingatkan dengan me-WA, ya. Jadi me-WA-nya itu sebelum kegiatan KBM, ya, sebelum kegiatan belajar mengajar. Jadi saya harapkan Anda me-WA kayak tadi ada yang ngabarin jam 13 Pak, oke bagus ini komunikasi berjalan berarti ya. Nah setelah me-WA sampai ada jawaban dari saya, ya, dari saya atau dari Pak Ahmad. Nah waktunya boleh saudara subuh-subuh bangun tidur KM memberikan kabar, ya, jadi sebelum KBM. Jadi sebelum KBM itu atau karena ini jam 1 saudara pagi-pagi atau jam jam istirahat Anda WA boleh, ya. Jadi mengingatkan nanti saya jawab oke gitu. Kalau saya nggak bisa ya saya kabari. Nah, itu ya. Jadi saya harapkan nomor 1 dikerjakan bersama-sama. Jadi artinya Bapak ingin bekerja dengan baik ya dengan saudara. Yang kedua, sekarang terkait dengan kerapihan ya, berpakaian. Nah ini selama mengikuti kuliah untuk laki-laki, saya minta Bapak minta berpakaian rapi sopan, bersepatu. Ya. Jadi jangan ada yang pakai sandal ya. Saya minta ada yang pakai sandal, seenaknya saya minta dihindari ya. Saya minta bersepatu dengan baik ya. Kemudian dilarang pakai kaos oblong ya. Jadi saya ulangi lagi nih. Dilarang pakai kaos oblong. Nanti sanksi-sanksinya saya akan saya susun ya. Dan rambut tidak boleh gondrong ya. Jadi ini saya tambahkan di situ bukan rambut gondrong ya. Di situ selama mengikuti ini dilarang ya, dilarang rambut gondrong. Jadi pakai kaos oblong dan dilarang juga rambutnya gondrong. Jadi coba yang rambutnya sudah panjang, saudara rapikan. Nah ini saudara rapikan dengan baik, dengan teman. Ya saudara carilah caranya. Saya kasih toleransi, minggu depan saudara rapi ya. Itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga untuk perempuan saya harapkan berpakaian dengan rapi, ya, dengan rapi, sopan, juga sama tidak menggunakan kaos oblong, juga bersepatu. Jadi saya minta bersepatu ya, sepatu. Jadi saya minta kalau misalnya sepatunya basah, ya cari solusinya, entah pinjam ke temannya atau gimana lah sementara waktu. Ya, dan seterusnya. Jadi sudah cari sepatu yang fleksibel ya, jadi nyaman lah pokoknya. Wah ini ada kaitannya apa ini Pak antara mata kuliah dengan bersepatu ya? Nanti ada hubungannya lah, tenang aja. Yang keempat, nah ini menjaga etika pergaulan. Saya ulangi lagi nih, menjaga etika pergaulan. Jadi tidak mengucapkan kata-kata kasar ya, binatang ya, di dalam kampus karena atau di luar kampus. Jadi ini kebiasaan ini akan mencetak saudara keluar dari dunia kampus ke dunia nyata, perilakunya masih seperti itu. Tadi ditanya itu di mana itu? Nah, terus saudara kerja, ditulis ada gelarnya sarjana terapan Polban, kok gitu omongannya? Nah, nggak enak kan? Saya minta ini, saya ingatkan sekali lagi, semua mahasiswa yang menjadi tanggung jawab saya dalam kegiatan KBM, saya minta ini tidak terjadi ya, omong-omongan kasar ya. Jadi saya lihat itu kalau di pergaulan, saudara di lorong itu, duduk-duduk, diskusi sama teman, kata-kata kotor keluar. Nah ini saya minta mulai dihindari ya. Oke.
Oke. Bagi layar. Tidak dapat membagi layar. Nggak bisa membagi layar punya rupanya saya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Wah. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Farid. Oke, terima kasih Mas. Sehat Mas ya? Alhamdulillah Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi udah saya bagikan itunya Mas. Baik, kita lanjutkan. Menjaga etika pergaulan ya. Jadi saya minta ini seluruh mahasiswa. Tolong ini nanti saya kasih pandangan atau berbicara atau WA dosen yang baik ya. Nanti saudara punya teman, punya atasan, punya bawahan, nah teman seprofesi, itu beda profesi, nah itu perlu saudara terapkan. Yang kelima, selama mengikuti kuliah dilarang aktivitas makan minum di dalam ruangan ya. Saya dilarang mengaktifkan gadget, laptop. Jadi selama kegiatan kuliah nanti di offline, laptop ditutup ya. HP ditutup atau di silent, saudara simpan. Jangan ada yang pegang kalau nggak diminta ya. Kalau saya minta, tolong kalikan ini kali ini. Nah itu hanya satu orang saya suruh, yang lain nggak usah buka. Saya minta ini, ya semua kegiatan belajar fokus. Dan selama saya mengajar, saya berupaya tidak membuka-buka laptop atau tidak membuka gadget ya, kecuali perlu. Nah kalau misalnya saudara ada panggilan gimana, Pak? Ada panggilan dari orang tua. Anda keluar dari ruangan, izin Pak, saya ada terima telepon dari orang tua saya. Anda keluar. Ya, jadi ini peraturan saya, tolong diindahkan bersama-sama ya. Selama mengikuti kuliah, dilarang makan minum, mengaktifkan gadget, laptop. Nah, bila tidak diizinkan ya. Jadi kalau saudara ingin mengaktifkan ada kebutuhan tertentu, silahkan. Misalnya. Tapi izin Pak, saya menerima telepon dari orang tua saya keluar dulu ya, keluar aja. Gitu. Makanya diupayakan tepat waktu masuk ya. Kalau terlambat bagaimana Pak? Nah, ada toleransinya sebenarnya, toleransi ya. Nanti sama Mas Ahyari saya diskusi nanti. Jadi kalau terlambat 10 menit bagaimana, 15 menit bagaimana gitu. Ya. Ya, kita nanti obrolin apakah masih dilakukan enggak. Selama ini diberlakukan ya di catatan itu ya. Jadi kalau saudara terlambat, aturannya itu terlambat 1 jam sama dengan terlambat 1 jam sama dengan 2 jam pelajaran, selama tidak hadir 1 hari sama dengan 2 hari. Jadi kalau 2 hari itu 2 kali 8. Jadi kalau 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan itu sama dengan SP1 ya. Jadi 8 jam dikali 2, 16 jam. Udah SP1 tuh, 10 jam ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi saudara, terus ketidakhadiran apa yang harus dilakukan? Harus ada surat keterangan dokter. Nah, oke, jadi saya minta selama ketidakhadiran harus berurusan dengan, harus menyiapkan surat keterangan dokter. Jadi hati-hati, jangan sembarangan menyiapkan surat keterangan dokter. Ada juga mahasiswa yang melakukan kecurangan ya. Saya ulangi lagi, hati-hati. Misalnya di Komdis, wah jangan diancam-ancam terus Pak. Ya nggak ngancam, ngasih tahu dulu ya. Dia ada mahasiswa ya sudah tidak hadir. Nah, alasannya sakit, surat sakitnya dikasih hari, nanti pertemuan berikutnya nggak hadir lagi, alasannya sakit lagi. Nah surat sakitnya dikumpulkan ya, kumpulkan. Ternyata surat sakitnya itu scanan, tanda tangannya sama, yang diubah itu tanggalnya saja.
dokternya juga dokter Boromius, rumah sakit Boromius, terkenal kan. Nah, perhatian Bapak adalah, wah ini kalau di Boromius ini serius ini kelihatannya, ini anak ini sakit. Gitu. Tapi ternyata karena 3 kali sakit dengan surat sakit dengan tanda tangan yang sama persis, saya tunjukkan ke yang bersangkutan, terus saya jadikan bukti itu ya, itu namanya pelanggaran. Nah, akhirnya dimasukkan ke Komdis. Nah, ini saya nggak mau di Komdis. Komdis itu komisi disiplin. Jadi ada dosen, itu terdiri dari berbagai jurusan. Nah, Anda di Komdis itu artinya ditanya kesalahannya apa, kenapa Anda melakukan kesalahan seperti ini, apa tujuannya gitu. Sampai terakhir keputusan. Nah, itu nanti itu nggak enak terdengar di seluruh Polban. Karena dosen yang mengadili adalah berbagai jurusan. Nanti ceritain, wah di Telkom tuh ada yang loh, ada yang memalsu surat sakit loh. Nah, itu kena nanti. Jadi saya harapkan, jadi saya ini pernah menjadi tenaga di Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, jadi saya sering menerima laporan-laporan seperti itu. Dan itu ditanya ya, janganlah ya, jangan melakukan seperti itu. Kalau sakit ya sakit. Kalau tidak sakit, ya jangan melakukan kata-kata sakit, nanti diaminin loh sama malaikat. Jadi sakit beneran, bahaya. Oke ya, jadi saya minta kerjasamanya. Nah, itu surat sakit. Ya. Kemudian kehadirannya, nih, ada kehadiran. Sebenarnya ada di poin di meja apa? Di berapa ya kehadiran? Sebentar, ada ini. Jadi jumlah kehadiran itu semua mahasiswa, jadi dosen itu harusnya hadir 100%. Di Polban itu kalau dosen tidak hadir 100% kena sanksi. Ya. Oleh karena itu mahasiswanya juga sama. Kalau tidak hadir 100% ya kena sanksi. Ya, sanksinya apa mahasiswa? Kompensasi. Ya, sanksi yang lain apa? Nilai. Ya. Jadi ada kejadian mahasiswanya selama kuliah di mata kuliah Bapak ini tidak pernah hadir karena tidak bisa bangun pagi. Nah, ini sesuatu ini. Jadi kalau ada mahasiswa sudah selevel saudara ini, artinya sudah S1, selevel sama dengan S1, bangun pagi jam 5 aja nggak bisa, ya itu terlalu itu katanya. Ya. Terus nggak ada dispensasi di Polban, nggak ada. Kalau terlambat terus ya dicatat alfa. Nah yang bersangkutan apa terus ini? Ada mahasiswa begitu, alfa terus. Akhirnya jumlah alfanya banyak. Ya, saya harapkan saudara tidak melakukan hal seperti itu. Oke, jadi upayakanlah mulai nyadarkan diri bahwa sekarang saya mahasiswa sudah diberi tanggung jawab, sudah diberi kepercayaan oleh orang tua untuk kuliah, dan saya sudah harus berubah, nah, gitu. Karena nanti diberi tanggung jawab lebih besar lagi ya. Saudara akan diberi tanggung jawab, apalagi nanti kalau sudah S1, D4-nya ini lulus, saudara melanjutkan lagi S2, wah itu ditekan-tekan terus itu, dan harus siap. Ya, kalau disiplin saudara berkurang, ya nggak tahu apa yang terjadi. Ya, gitu ya, karena ini di kampus ya. Oke, jadi saya harapkan semuanya diupayakan kalau jam 7 mulai kuliah ya, upayakan jam 6:30 udah di tempat. Saya insya Allah berupaya keras untuk bekerjasama dengan mahasiswa. Ya, kalau saya terlambat ya saya sampaikan nggak bisa hadir atau saya terlambat karena posisi saya adalah sebagai dosen pengampu utama. Ya, jadi saya minta kerjasamanya. Nah, berikutnya, kehadiran mahasiswa tadi tidak boleh kurang dari 80%. Jadi kalau 14 kali pertemuan, jadi 14 minggu, saudara coba hitung. Ya, 80%, coba 20%, berapa kali pertemuan yang saudara tidak hadir? Halo, coba tolong hitung KM, punten KM.
Punten KM Bager. Halo, KM. Halo, KM. Ya, Pak. Coba dihitung berapa? 16 Bentar, Pak. kali 16 kali pertemuan 20%. 14 hari, sorry. 14 kali pertemuan berapa? 14 kali pertemuan. Berapa? 2,8 Pak. 2,8. Dibulatkan ke atas jadi berapa, Bapak? Jadi 3 3 Pak. kali ya, 3 kali ya, 3 kali. Saudara itu lebih dari 3 kali. Kalau di tempat lain sekarang di ITB itu kalau 3 kali nggak lebih besar dari 80% nggak boleh ikut UTS. Udah E itu nilainya, udah E, pasti E. Nah, di Polban menerapkan, di saya terapkan, diupayakan 80%. Bagaimana kalau lebih besar dari 80, kalau bagaimana kalau ketidakhadiran menurun lagi menjadi 30%, turun lagi menjadi 70%, tidak kehadiran saudara. Beda ya. Gitu. Kehadiran ini dihitung ya di Polban. Jadi kehadiran itu adalah nilai yang paling fatal ya di Polban. Jadi kalau saudara ketidakhadiran saudara 10 jam SP1, 20 jam SP2, 30 jam SP3, ya, 38 jam DO. Nah, 38 jam saudara DO. Menghindari DO bagaimana? Ya, menghindari DO ya harus hadir. Jangan sampai kena DO. Jangan sampai ketidakhadiran. Dan itu tidak bisa dianulir ya, tidak bisa Jadi kalau misalnya saudara ujian nih sama Pak Ahmad ya, nilai saudara 60. Ya. Masih ada tugas-tugas bisa diperbaiki lagi. Naik jadi 65. Ada lagi PR bisa naik 70. Gitu. Tapi kalau kehadiran itu buktinya konkret ya, lengkap. Nggak bisa susah diampuni gitu. Karena dalam bentuk digital ya, sudah di absen ya. Tolong ini di absen. Mas Ahmad sudah aktif ya absennya? Kan saya nggak bisa aktif, nggak bisa dibuka ya. Oh. Absen itunya saya manual nanti. Tolong absen online-nya diaktifkan, nanti catatannya di Pak Ahmad ada. Nah, Ya. Baik, berikutnya pertemuan offline. Nah ini saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Ahmad. Pertemuan offline nanti ada bukti fisik kehadiran ya. Jadi ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 2 kuliah pertama. Tanda tangan masing-masing. Ya, mulai dari Wapak misalnya. Terus Nandini, Satria, Faik dan seterusnya. Siapa lagi? Paus, Muhammad, terus Taskia dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu harus tanda tangan nanti dibuat dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk print. Nah, itu nanti kalau pasti akhir itu akan dihitung seluruhnya ya, selain yang digital. Nah, itu bukti fisik. Jadi kalau di digitalnya itu saudara terlambat 10 menit gitu. Kalau itu tanda tangan hadir aja, saya hadir, tapi di digitalnya saudara terlambat 10 menit atau 5 menit. Nah, itu dicatat sama counternya ada ya. Tapi nanti di saya misalnya terlambat 10 menit masih bisa ngikutin, oke, kita masuk. Tapi tidak boleh diulangi lagi tuh ya, jangan terlambat lagi diulangi. Baik, kita lanjutkan. Itu nanti disiapkan oleh Pak Ahmad absennya. Begitu ya Pak Ahmad ya? Ya. Ya, jadi saya harapkan saudara menyiapkan ya ini kehadiran ya nanti. Nah, yang berikutnya ketidakhadiran itu tadi
makin turun ketidakhadirannya, nanti dilihat di tabel, di matrik itu akan kelihatan selama 14 minggu pertemuan, itu akan kelihatan persentasenya. Nah, setelah persentase itu hadir, maka saya bisa menyikapi yang bersangkutan ini UTS, ikut tidak, tugas-tugas, masuk tidak, dan seterusnya. Oke. Aduh, saya ini harusnya pakai ini ya, pakai PowerPoint ini. Ininya nggak muncul. Coba sebentar. Saya upayakan lagi coba. Bisa nggak share-nya? Share, halo, come on. Oh. Bentar ya. Ya, bagaimana? Bisa tampak kah? Halo? Ya, Pak. Ada, Pak. Ya, ya oke. Hit. Oke. Oke, hadir ya? Kelihatan ya? Semuanya ya? Halo? Nah, ini. Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Baik. Oke ya. Nah, ini kelihatan. Ya Allah, ya Rabbi. Panas. Mas Ahmad? Pak Ahmad? Iya, Pak. Panas. Waduh. Wah. Keringetan nih. Oke, nggak apa-apa, lanjut ya. Ya, saya harapkan ini kebaca ini ya. Saya naikkan juga presentasenya mana ini. Di Zoom-nya ya. Tadi saya tanya, ini naikkan dulu Zoom-nya. Gimana nih? Zoom. Aduh, oke. Kita lanjutkan yang berikutnya ke ini. Halaman berikutnya ya. Ini kok nggak mau. Nah gini. Oke. Berikutnya adalah oke. Yang berikutnya adalah yang kedua mengenai tugas. Oke, saya mengenai tadi peraturan itu, kira-kira saudara ada pertanyaan nggak? Halo? Kalau nggak, saya lanjutkan. Oke, halaman ketiga sudah scroll ya. Ini di presentasinya agak susah nih di scroll. Nah, mulai minggu ini masuk, saudara udah menyiapkan tugas. Jadi tugas saudara adalah membuat tulisan satu paper ya per 2 mahasiswa. Jadi 2 mahasiswa ini membuat paper membahas tentang materi kuliah ini. Ya. Jumlahnya minimum 9, maksimum 12. Sudah termasuk cover ya. Nah, nanti ini juga kalau dipilih oleh Pak Ahmad dan saya yang bagus dipromosikan untuk dijurnalkan ya. Nanti dipromosikan untuk dijurnalkan. Nah, di dalam paper ini saudara harus menyiapkan 50% narasi, 50% gambar,
yang membantu Anda bernarasi. Nah, di print atau diketik dalam format PPT, ya. Kemudian Word sudah termasuk cover dan kesimpulan. Oke. Tulisan ini bisa juga di print dalam bentuk PDF. Ya. Ukuran kertasnya adalah A4, fontnya itu Times New Roman atau Arial 12, margin kiri 4, margin kanan 2, atas bawah 2, spasi 1,5. Tugasnya ini dikumpulkan, nah ini dikumpulkan sebenarnya ini kalau saya biasakan itu pada saat UTS ini. Ya, saat UTS dikumpulkan. Nanti karena masih beban belajar, saya kasih 1 minggu setelah UTS. Ya, jadi hari ini UTS, minggu depan saudara kumpulkan tugasnya. Tidak boleh terlambat. Ya, jadi kalau misalnya sudah didesain, hari, tanggal, jam sudah disepakati, kalau ada yang mahasiswa yang terlambat, ya maaf ya, nanti saya kurangi nilainya. Kalau dulu saya coret, jadi nilai tugasnya 0, jadi tidak berhak ya. Nah, untuk presentasi. Nah, kenapa kok itu dikaitkan ya? Nanti kita lihat berikutnya. Poin 5, sudah lihat. Tugas dikumpulkan setelah UTS ya, dalam bentuk tadi sudah 1 minggu ya. Kemudian dibuat satu Google Drive ya, di Google Drive kumpulkan teman-teman saudara semua di Google Drive ya, di Google Drive. Jadi dalam bentuk Google Drive ya, paper saudara, soft Word, PDF, dan PPT disatukan ya dalam satu folder. Ingat, itu adalah folder 1. Ya. Terus, sorry, ini disiapkan aja di Google Drive aja dulu ya, nanti diuraikan lagi, jadi kita ketemu di kampus ya. Jadi Google Drive-nya saudara buat, dikumpulkan. Nah, yang keenam ya ini ya, keenam, nah ini ada yang salah ketik ya. Ini keenam, saudara nah ini nanti nomor 6 kita nanti dijelaskan lagi di kampus, barangkali sudah masih bingung. Jadi ditulisnya itu adalah bukan nama NIM. Jadi nama saudara misalnya tadi saudara nama misalnya Nurmala ya, misalnya nama Nurmala itu ditulis NIM-nya di sebelah kanan ya, bukan di bawahnya. Jadi nama Nurmala NIM sekian, langsung di sebelah kanannya ya. Jadi ini saya tampilkan di sini. Nah, ini nomor 7 ya. Oke. Terus dan untuk kedua-duanya, jadi dua peserta ya, dua orang ini menulisnya begitu, nama NIM, jadi bukan nama di bawahnya NIM, bukan. Jadi nama di atas, NIM di atas langsung. Oke. Yang berikutnya tugas poin 6, nah ini 6 maksudnya, dipresentasikan saudara, sebagai nilai UAS 1, ya, sebagai nilai UAS 1. Kemudian direkap untuk mendapatkan nilai akhir. Apa yang dinilai? Absen, ya, kehadiran, tugas-tugas teori dan praktikum, UTS, UAS, dan attitude. Ya. Oke, jadi saudara lihat itu parameternya, kehadiran atau absen, saudara ya. Kemudian tugas yang saudara sudah yang harus saudara siapkan. Kemudian di situ tugas teori, tugas praktikum. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, nah, UAS 1. Kemudian attitude. Jadi attitude ini ada mahasiswa pintar,
tapi tidak bisa kerjasama. Itu attitude-nya jelek. Atau sudah merasa pintar, sudah merasa bisa, tapi ketidakhadiran seenaknya. Nah, itu juga attitude-nya nggak bagus itu. Jadi kalau saudara nanti bekerja, kalau nggak bisa kerjasama dengan orang, saudara dijauhi sama teman. Ya, oleh karena itu attitude saudara mulai diukur-ukur ya, dievaluasi. Saya sama teman, jadi bukan berarti semua saudara membela teman ya, tapi misalnya kerjasama itu sebelah sini ya, aku sebelah sini, oke. Gitu. Itu namanya kerjasama. Tapi kalau semua ditugaskan, diserahkan semua kepada temannya satu orang itu, bisa juga begitu ditanya nggak bisa ngejawab apa-apa, ya jangan marah ya kalau nilainya jatuh ya. Gitu. Oke. Berikutnya yang poin kelima. Poin kelima, coba saya lihat sini bisa tampil nggak? Nah, ini yang kelima ya. Oh, salah. Nah ini, yang berikutnya adalah tadi udah ini ya sekarang ya. Nah ini yang berikutnya, nih, yang nomor tadi itu poin 5, poin 6, 7 ya. Sekarang ini poin 8, yang 10 itu poin 8 ya. Nah ini poin 8 ya. Ini poin 8 titik. Ini 9. 9. Ya. Halo 9. Oh. Ini sekarang apa namanya? Nah, ini bukan Bu Maya sekarang. Ini adalah Pak Ahmad ya. Sekarang Pak Ahmad. Jadi saya ulangi lagi, nilai UAS 1 setelah itu dipresentasikan ya di depan rekan-rekan Anda, ya di depan rekan-rekan Anda, dipresentasikan, ya. Nilainya akan saya keluarkan, insya Allah, ya, 2-7 hari sebelum UAS jurusan. Nah, ini sebelum UAS jurusan itu artinya UAS yang terjadwal, ya. UAS 1 itu apa? UAS 1 itu adalah nilai yang dikumpulkan oleh Anda melalui presentasi, ya, melalui presentasi. Kemudian yang ke-9 itu perbaikan nilai itu bisa. Nah, jadi saudara kalau misalnya nilai saudara itu terasa kurang, ya nanti setelah diumumkan kurang, misalnya kurang ya saudara. Nah, saudara boleh melakukan aktivitas upaya berikutnya. Apa upaya berikutnya, saudara? Nah, upaya berikutnya saudara adalah saudara itu mengikuti UAS terjadwal ya. Saya ulangi lagi. UAS 1 itu adalah UAS yang dipersiapkan setelah UTS ya. Setelah UTS saudara presentasi ya. Sambil kuliah sambil UTS ya. Sambil UAS 1. Nah, nanti nilai dikumpulkan ini. Ada pertanyaan, ada jawaban, nanti dikumpulkan ya. Saya bersama Pak Ahmad ya. Oke. Ini akan diumumkan sekarang nggak lewat WA ya, nanti lewat apapun ya, saya bisa. Itu 2-7 hari sebelum UAS. Jadi saya biasanya 2 hari sebelum UAS saya umumkan. Nah, nilai saudara akan muncul, ada yang A, ada yang B, ada yang C, gitu. Ada yang D gitu ya. Nah, saudara yang nilainya kurang, misalnya saudara dapat nilai C, ingin naik ya. Nah, perbaikan nilai ini bisa dilakukan pada saat UAS jurusan. Jadi nanti ada UAS jurusan, saudara ikut ujian. Makanya saya ulangi lagi, ini kesempatan saudara mendapatkan nilai yang baik ya. Jadi
Saya ulangi lagi di kesempatan. Nah, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UAS jurusan bagaimana? Nilainya ceritanya udah bagus, katakanlah nilainya A misalnya. Nah, yang nilainya A itu akan saya hargai sama dengan nilai UAS jurusan. Tetapi hadir ya, tidak boleh tidak hadir. Kuliahnya harus hadir. Di ujiannya di UAS jurusan harus hadir, tanda tangan berkas, tanda tangan absen, baru itu saudara boleh keluar. Jadi nilai saudara sudah lulus itu, sudah dianggap lulus, sudah di atas, udah merasa menerima maksud saya, menerima nilainya. Jadi kalau misalnya C boleh nggak Pak? Nggak ikut UAS boleh, nggak apa-apa. Ya, sudah nilai total semuanya setelah menjelang 2 hari menjelang UAS jurusan, saya keluarkan nilainya, saudara mendapatkan nilai C. Terus saudara tidak ikut ujian di UAS jurusan, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau yang nilainya A, bagaimana Pak? Saya usir, suruh keluar. Tanda tangan, ya, tanda tangan berkas, tanda tangan absen, dah keluar. Udah pikirkan aja yang berikutnya, ya. Jadi saya kasih keringanan. Jadi kalau nilainya UAS 1 itu bagus, sampai total semuanya di atas nilai rata-rata, kehadiran, bla 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 semuanya bagus ya, seperti yang tadi saya tunjukkan, maka saudara berhak mendapatkan setara dengan nilai UAS jurusan. Jadi saudara nggak usah ikut UAS jurusan, udah cukup. Ya. Nah, bagaimana kalau saudara tidak hadir? Bagaimana kalau tidak hadir? Misalnya saudara tidak hadir ujian jurusan. Ya, kalau tidak hadir mengikuti ujian jurusan, saudara di ALPA ya, di ALPA. Maka itu sama dengan nilainya E. Ya, jadi saudara tidak berhak. Ya, di sini ada pertimbangan-pertimbangan sebenarnya. Jadi pertimbangan ini akan saya hapus ya. Harus lapor A, lapor B, kecuali kecuali yang sudah lulus ya. Jadi saudara misalnya nilai saudara A misalnya, kemudian saudara tidak hadir. Nah, itu hati-hati tuh. Nilainya saya turunkan. Ya. Jadi perbaikan nilai dilakukan di ujian, dan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UAS jurusan, ingat ini, harus melapor ke Kaprodi. Ya. Setelah lapor, Kaprodi dapat surat, ya, surat diserahkan ke saya, artinya mahasiswa ini wajib ikut UAS. Nah, jika nilai telah mencukupi kriteria lulus, ya, hadir ke UAS itu cukup dengan tanda tangan berkas dan absen. Jadi jika saudara lulus ya, di perbaikan nilai ini dilakukan pada saat UAS jurusan ya. Jadi kalau saudara merasa nilainya udah bagus, saudara boleh meninggalkan ruang ujian ya. Tapi catatannya saudara mencatat dulu tugas-tugasnya absennya ya. Terus bagi mahasiswa yang ikut UAS jurusan kemudian nilainya baik ya, maka jadi misalnya sudah dapat nilai B, saudara ikut ujian di jurusan naik nilainya. Nah, saudara tidak berhak dapat nilai lompat dua grade ya. Misalnya saudara dari C tiba-tiba minta A, yang nggak bisa. Ya, C naiknya apa? BC. BC nilainya naiknya B. B nilai naik setingkat AB. Jadi nggak bisa dia B tiba-tiba A, nggak bisa. Ya, jadi nilai yang ada di Polban itu berlaku setengah skala ya. Jadi jika nilai sudah mencukupi kriteria lulus, hadir cukup dengan tanda tangan berkas dan absen ya. Nah itu. Bagi mahasiswa yang ikut UAS ujian jurusan kemudian nilainya baik ya ini kan tadi, maka nilai yang hanya naik 1 tingkat tadi. Sebaliknya, jika mahasiswa ini tidak datang UAS jurusan, maka nilai saya turunkan 1 tingkat juga. Jadi sudah tidak hadir pada saat itu, sudah lulus sebenarnya dapat nilainya A. Kemudian tidak hadir, lapor saudara ke jurusan, dapat surat izin, tanda tangan di berkas dan berkas dan absen. Nah, nilainya saya turunkan tetap ya, 1 tingkat ke bawah. Jadi kalau nilainya sudah A, tidak A lagi, jadi AB. Karena sudah tidak hadir ya, hadirnya rekomendasi dari Prof. Sudi, kemudian saya terima suratnya. Nah, saudara tidak ikut ujian, tidak usah, tapi tetap saya turunkan.
Tapi kalau sudah hadir, menandatangani absen, ya, menandatangani berkasnya walaupun tidak diisi, saudara tetap nilainya A. Kalau nilainya saudara A, ya. Jadi kalau nilainya B gimana ya, tetap B gitu ya. Nah, jika mengajukan perbaikan maka harus dengan surat pengantar dari jurusan. Jadi ini seolah-olah sudah meminta perbaikan nilai ya, ketidakhadiran. Saya ulangi lagi nih ya, saudara ya. Perbaikan itu memerlukan effort, saudara. Jadi kalau memperbaiki satu orang itu sebenarnya sama dengan 28 orang. Ya. Oleh karena itu saya minta saudara hindari ya perbaikan satu orang, karena perbaikan satu orang itu kalau di ujian akhir semester itu effortnya luar biasa ya. Karena pekerjaannya selain menyiapkan UAS masih ada yang lain yang harus dilakukan oleh dosen ya. Oke, yang berikutnya sekarang 10, nah ini 11 ya. Jadi saya ulangi lagi, nilai yang akan saudara terima adalah nilai yang sudah total UAS 1 itu adalah nilai UAS juga jurusan. Nah, yang dijadwalkan oleh jurusan. Nah, itu sama nilainya. Jadi kalau sudah nilainya A ya A, B ya B, AB ya AB gitu. Jadi diulangi lagi nih, mahasiswa boleh tidak ikut UAS dengan syarat harus mengisi daftar hadir bekas UAS jurusan ditandatangani. Ya. Jika mahasiswa yang tidak ikut UAS jurusan, bagaimana? Di UAS jurusan ya, tanpa alasan yang jelas, nilai diturunkan 1 tingkat akan dikeluarkan setelah dapat izin dari jurusan. Jadi minta dulu izin dari program studi ya, atau jurusan. Nah, yang terakhir, yang ke-13, ini 12 berarti ya. 12. Ini. Nah, ini jika mahasiswa ini turun 1 tingkat udah ya. Yang ke akhir 14 ya. Ini 13, 13 sorry. 13 ya. 13. Nah, ini 13. Jadi hal-hal lain yang belum diatur akan diatur kemudian. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang poin penting itu adalah saudara setelah mengikuti kegiatan KBM belajar mengajar yang normal, setelah saudara mendapatkan nilai terbaik, tertinggi, maka saudara sudah setara dengan UAS jurusan. Ya, jadi kalau saudara, jadi pada saat jurusan mau ujian itu saya umumkan. Jadi kalau nilai sudah keluar, saudara berhak dinyatakan lulus. Ya, kalau lulus ya. Nah, bagaimana kalau yang nilainya kurang? Yaitu parameter saya kan banyak. Jadi kalau parameter saudara tidak memenuhi syarat, ya sudah tidak lulus juga. Ya. Paksa ya, dikasih E. Jadi saudara, makanya saya ulang, kesempatan ini saudara manfaatkan sebaik mungkin ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, ada pertanyaankah saudara? Halo? Mas Ahmad? Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan kah? Untuk sekarang mungkin apa ya? Ya, untuk baiklah. aturan mungkin harus dikomunikasikan lagi sih Pak. Oke, nanti diobrolkan lagi. Baik. Tapi ini sudah tertangkap oleh mahasiswa ya, harus para mahasiswa. Saudara harus siap-siap dengan tugas ya. Tugas saudara siapkan bahan-bahan kuliahnya. Nanti saya bantu ya. Nanti saya kirimkan itunya. Oleh karena itu KM tolong buatkan Google Drive ya. Google Drive. Halo KM, siapa KM? Pak, KM-nya siapa? Iya Pak, hadir Pak. Oh, Muhammad ya. Muhammad Fauzan Sadikin. Panggilnya siapa?
Fauzan Pak atau Ikin boleh Pak? Ya, oke, baik. Pak Ujan ya, Jan, tolong dibuatkan Ya Google Pak. Drive ya. Oke, nanti Bapak dikasih linknya. Baik, sementara itu dari saya. Baik Pak. Mas Ahmad, ada yang mau disampaikan, Mas Ahmad? Mungkin Yari, lebih ada yang mau ke disampaikan? oh iya, saya tanya Pak, Satria ya, Satria. Silakan. Mm-mm. Maaf Pak, izin Ya, itu kan Pak, untuk jadwal praktikum tuh di hari Kamis tuh dibagi 2 kan Pak. mm-mm. Nah, Terus? apakah boleh nggak Pak di BNK 2 kan kalau di jadwal tuh masuknya jam 4 sampai setengah 7 kan Pak, Ya. digeser ke hari Kamisnya Mm-mm. jadi pagi-pagi Pak, apakah bisa? Oh, jadwal ya. Ini ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih atas ini. Yang pertama itu jangan nabrak punya orang. Itu ya yang pertama. Jadi kalau Anda menggeser itu gampang ya, di atas kertas mah ya gampang. Tapi orang lain bisa tersinggung nanti. Yang kedua, Anda kondisikan ini. Yang kedua itu apa? Perangkat praktikumnya yang terbatas. Ya, perangkat praktikumnya terbatas. Yang ketiga, ya bisa aja digabung ya, selama tempatnya memadai ya. Jadi tempatnya memadai dan saudara tidak komplain. Kalau nanti saudara nggak ngerti jangan marah ya. Oleh karena itu kalau saya kasih tugas ya, kalau dikasih tugas terus sama Pak Ahmad ya saya harus siap ya. Karena itu mendalami itu tidak bisa dengan mendengar saja, tapi harus melakukan praktikum atau saudara melakukan studi soal ya, studi literatur gitu. Oke. Jadi bisa aja ya Mas ya, tapi sekarang saya belum bisa mengamati secara menyeluruh. Nanti saya evaluasi dulu kemungkinannya. Memang saya juga berharap Kamis bisa maju. Yang sore-sore bisa dibagikan, maunya gitu. Tapi jangan sampai nobrok punya orang gitu aja. Itu ya Mas ya. Halo. Baik Mas Pak, Satria. makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Satria. Oke, yang lain siapa yang mau Iya tanya? Pak. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Mas Hyari, absen gimana? Absen ya Pak. Kalau mungkin untuk sementara ini untuk ketika kondisinya online seperti ini, paling saya coba ambil dari yang memang sudah ada di sini sih Pak. Cuma memang saya coba lihat satu persatu dulu sih. Gitu. Ya. Satu persatu. Saya cocokkan dengan yang ada di absen dosen ya. Ya. Mencocokkan lah satu persatu. Oke, baik Mas. Ada, Ya. kemudian ya, oke. Oke. Baiklah, saudara mahasiswa. Ya Mas, saya coba ini ya Mas ya. Nah nih, saya coba ini dulu ya Mas ya. Saya coba kehadirannya dulu nih, saya coba periksa ya. Saya ulangi, Abdul Rojak ada? Halo, Abdul Rojak? Hadir Pak. Oke, Abdul Rojak. Adelia? Hadir Pak. Oke. Kak Aldizan? Nggak ada ya. Tidak hadir. Kemudian Anissa? Hadir Pak. Mana? Anissa, oke, Manis. Oke. Kemudian Asyifa?
Oke. Aziz Prayoga. Hadir, Aziz. Pak. Hadir. Aziz Prayoga, ya. Chandra Putra. Izin Pak, hadir Pak. Ini satu device Pak. Oke. Baik. Baik Iqbal. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Fauzan. Hadir, Pak. Oke. Febrian. Hadir, Pak. Oke. Fitri Ayu. Sakit, Pak. Oke. Sakit. Yang jawab siapa itu? Gani. Hadir, Pak. Gani. Haula. Hadir, Pak. Kemudian Asmi Cahyani. Hadir, Pak. Nggak kedengeran, Asmi? Hadir, Pak. Oh ya. Kemudian Mahdi. Hadir Pak. Oke. Riftan. Muhammad. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Riftan. Muhammad Fauzan. Hadir. Hadir Pak. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Hadir, ada? Pak. Oke. Muhammad Rizky. Hadir Pak. Oke. Nandini. Hadir, Pak. Oke. Nurmala. Hadir. Oke. Terus Ratu. Hadir, Pak. Oke, Ratu. Regina. Hadir, Pak. Oke. Rich. Tehu Puring. Rici. Rici mana Rici? Hadir, Pak. Mana Rici? Ini, Pak. Halo Rici. Oke. Ini, Pak. Ada, Pak. Ya. Kemudian Rizky Rahmat. Hadir, Pak. Rizky Rahmatunisa. Oh perempuan, saya Rahmat aja. Sorry. Satria Farel. Hadir, Pak. Halo. Oke, Satria tadi saya panggil ya. Oke, Taskia. Hadir, Pak. Halo. Oke, Taskia. Tio. Halo Tio. Halo Tio. Saya, Pak. Oh, dia ada hadir. Bapak. Hadir, Pak. Halo Bapak. Hadir, Oh, ya. Pak. Oke. Ya Bapak Ul Yuliani. Yenija. Hadir, Pak. Oke, baik. Ya, hadir ya. Satu orang alfa, satu orang sakit. Yang sakit tadi siapa namanya? Fitri Ayu ya? Iya, Pak. Pak, maaf, Aldizan ada apa hadir? Mana Ini, Mana? Pak, ini, Pak. Aldi Jan Putra? Kemana tadi? Ya, Pak, saya, Dipanggil Pak. nggak masuk. Kenapa tadi nggak ada? Tadi ada, Pak, kayaknya nggak sinyalnya nge-lag, Pak. Aduh, mic-nya. Oke. Baik, saya absen sudah masuk. Silakan saudara cek. Baik ya. Mas apa ini? Mas Ahmad, halo Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad. Halo, Pak. Ya, halo, Pak. Oke. Ada yang mau disampaikan sama sampean? Yang sakit itu buktinya dah, yaitu apa namanya? Coba apa? Yang mungkin dari sekarang mungkin sudah harus ini ya. Kalau memang sakit ya. Fitri Ayu tadi. Surat sakitnya. Hmm. Surat sakitnya iya betul. Tampilkan ya surat sakitnya. Kalau nggak ada tidak dinyatakan sakit. Ini karena di absen digital saya ikuti. Oke betul Mas, terima kasih. Apalagi Mas? Yang saya agak aneh ini itu Pak. Sebentar ya, 28 lainnya itu
ini kita berapa orang sih? 30 ya? Nah, 30. Betul. Kita si absennya itu memang 30. Harusnya 29 Ya, yang betul. ini 29 itu ini apa namanya? Kalau Minus iya 32. kalau kita lihat ya kontributor ada Ya, 30. Berarti 32. minus saya dan minus Farid harusnya 28. Ya. Kenapa ini 29? Oke, Izin Mas, Pak, coba ada dicek. yang izin Pak. Mana? Ini saya ngegabung Pak di Siapa? ini saya kameranya dinyalakan Pak. Nah, mana videonya? Mana videonya? Bentar, Pak. Iya. Iya, Bentar. berdua doang. Nah, iya udah belum. Belum muncul. Mana? Yuk, jangan itu ya. Wih, Ini siapa Pak, aja itu? Tio, siapa aja? Chandra, Satria, Paujan. Satu HP. Nah. Ya udah. Berapa? Enggak ada kuota. Jadi berapa itu? 4 ya? Halo, Yang Pak. Satria. Terus siapa lagi sih? Satria, siapa lagi sih? Satria. Halo. Ini Satria. Pak, saya Satria Pak. Ya, terus siapa lagi? Tio Siapa Pak. lagi? Ini Pak. Ya, terus siapa lagi? Ini Pak Fauzan Pak. Terus siapa lagi? Andra Putra Ramadan Pak. Oke. Ya. Mas Sebelum Pak. Mas Ahmad, halo. Halo Mas Ya Ahmad. Pak, Pak Farid. Tadi Pak Farid. Ada 4 ditambah ini berapa Mas? Jadi Mas, cukup Mas ya? 30 ya? Oh, begini, kalau memang kasusnya seperti itu tadi barengan, sebagian ada yang memang tidak menyalakan gadgetnya masing-masing, tapi sebagian ada yang menyalakan gadgetnya masing-masing. Saya kira untuk mungkin dihitung hadir sih Pak, itu sih Ya, dari tahun ini ya. Ya. Yang sakit itu tadi, Pak konser yang sakit itu memang benar-benar sakit itu, karena memang sudah hari pertama ya. Hari Ya. pertama itu bukan H0, tapi memang sudah hari pertama gitu loh. Iya. Jadi ya langsung serius gitu. Yang sakit itu tadi. Iya. Ya baik Mas, betul Mas. Dicatat Mas ya. Mas Ahmad. Siap. Terima kasih Mas Ahmad. Ya. Kalau gitu. ada yang mau disampaikan sama Mas Ahmad, ada yang mau disampaikan wejangannya? Saya undur diri ya. Mungkin cukup sih Pak. Kalau, Oh cukup aja. Baik. Sudah. Oke, baik sebenarnya itu aja dari saya sama Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Ihyari kuliahnya. Insya Allah kita ketemu hari apa? Hari Rabu ya Mas ya? Bentar, saya lupa jadwal itu, saya belum hafal juga nih. Kita itu 3 BTNK ya. 3 BTNK. Iya. Iya. Di capture Mas, di capture. Nyun sewu di capture. Itu harusnya hari Rabu, betul hari Rabu. Iya, oke ya. Hadiran jadwal Selasa Rabu tuh. Jadi 3NK, 3A, 3B ya, 3B ya, salah sampai sore ini. Ya nanti kita atur ininya ya, langkah-langkahnya ya. Nanti kita ketemu di kampus ya. Oke, baik. Sementara itu dulu ya Mas ya. Baik. Ya, Pak. Oke, jadi saudara-saudara semuanya, mungkin dari Bapak itu aja dulu. Jadi tolong aturannya udah saya kirim, saudara pelajari, siapkan apa yang saudara siapkan. Itu aja, terima kasih atas kerjasamanya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, mangga, nuhun.